Have you heard what I said? I have. Giant balls with a tiny cock. Halo Movie Addict dimanapun Anda berada, how are you today? Are you okay? Masih galau kah? Yes, same with me lah. Oke, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The King yang rilis tahun 2019. Film ini diadaptasi dari beberapa drama dalam tetralogi Henriade karya sastrawan dan dramawan termasyur yaitu William Shakespeare. Tahu nggak William Shakespeare? Itu saudaranya Boy William. Garing. Selain itu, film yang dibintangi oleh aktor yang sedang naik daun setelah film Call Me By Your Name yaitu Timothy Chalamet. Nah, itulah pokoknya, dimana ia akan berperan sebagai penerus tahta kerajaan Inggris yang bergelar Raja Henry V. Oleh karena itulah, tanpa banyak mendengarkan percongoran ini, mari kita langsung ke alur cerita. Tapi jangan lupa subscribe dulu channelnya. Yuk gaskeun. Kisah bermula ketika seorang pemuda yang bernama Percy Hotspur, ia dan pasukannya membela kerajaan Inggris menghadapi pemberontak Skotlandia dan telah memenangkan peperangan tersebut. Setelah itu ia beserta ayahnya dan sekutu lain menghadap Raja Inggris yang berkuasa saat itu yaitu Raja Henry IV, di mana ia adalah raja yang kejam sekaligus tirani. Di saat sang raja menanyakan apakah ada tawanan penting yang harus mereka serahkan kepadanya, namun Percy menjawabnya dengan pertanyaan, "Mengapa kau tak membayar tebusan sepupu Mortimer?" Di mana orang yang bernama Mortimer tersebut diceritakan telah menjadi tawanan oleh pemberontak dari Wales. Namun sang raja menganggap sepupu Mortimer adalah seorang pengkhianat. Oleh karena itu ia tidak mau menebusnya. Percy lalu menjadi marah dan menghina raja. Ia beserta keluarganya merasa dulu telah membantu raja agar bisa naik tahta dan telah berjuang untuknya. Namun Raja Henry IV bersikukuh tidak mau menebus dan menegaskan posisinya sebagai raja dengan mengatakan kepada Percy agar segera menyerahkan tawanan penting hasil peperangan mereka melawan Skotlandia, dan apabila mereka tidak melakukannya, maka sang raja akan menggantung leher Percy. Why will you not pay cousin Mortimer's ransom? Refuse to pay Mortimer's ransom because I refuse to believe him a prince joined the Welsh rebels. I rather believe Mortimer a traitor. I believe yours to be the ramblings of a crazy old demon. But if the Scottish traitors you've taken prisoner are not brought to me as speedily as they might travel, I will hang you by your fucking neck. Di bawah ancaman raja, Percy semakin marah lalu ia pun pergi, dan sang raja menyimpulkan setelah kejadian ini maka bisa dipastikan bahwa Percy akan berkhianat kepadanya. You'll betray me now, I'm sure of it. Di sebuah rumah sewaan yang berada di kawasan kumuh pinggiran kota yaitu Eastcheap, seorang pemuda bernama Hal, ia adalah putra dari Raja Henry IV yang mana kegiatan sehari-harinya hanya berfoya-foya, minum-minum dan juga berpesta. Ia didampingi oleh mantan pemimpin pasukan raja terdahulu yang bernama Falstaff. Namun diceritakan ia sudah muak dengan peperangan, maka ia memutuskan untuk pensiun lalu ditugaskan menjadi pendamping Hal. Hal memiliki karakter rebel yang berarti ia tidak suka dengan aturan kerajaan. Selain itu karena ia benci kepada ayahnya yang kejam dalam memerintah, Hal menjadi tidak patuh dan kemudian ia diasingkan oleh ayahnya tersebut. Tak lama datanglah utusan dari kerajaan yang memberitakan kepada Hal bahwa raja sedang sakit dan ia diminta untuk datang ke istana, namun Hal menolak dan mengabaikannya. He requests your presence. Your father, His Majesty King Henry, is ill. I suggest you return to the palace directly and tell him his request was wholly ignored. Kemudian Hal melanjutkan kebiasaannya yaitu berpesta. Namun keesokan paginya Falstaff yang mempunyai karakter bijak mencoba membujuk Hal untuk mengunjungi raja yang sedang sakit parah dengan mengatakan lebih baik menyesal telah melakukannya daripada tidak sama sekali. Singkat cerita, Hal pun akhirnya datang ke istana. Raja Henry IV yang sadar dirinya dalam waktu dekat ini ia akan kojor karena penyakit asam urat yang dideritanya. Ia mengatakan kepada Hal bahwa orang yang akan mewarisi mahkota adalah putra keduanya yang bernama Thomas. Lalu raja mengatakan bahwa Thomas akan memimpin pasukan kerajaan melawan pasukan Percy Hotspur yang telah berkhianat. Akan tetapi Hal menyarankan kepada Thomas agar tidak perlu berperang karena permusuhan ini bukanlah permusuhan Thomas melainkan ayahnya. Secara tidak langsung lalu sang raja pun mengusir Hal agar pergi, dan akhirnya Hal kemudian melanjutkan kebiasaannya yang lain yaitu membobol goa wanita. You will not inherit this crown. Nor have I sought it. Will instead fall to your brother Thomas. He is soft, but he is eager.
He will lead my army against the newly treasonous Harry Percy. Tibalah di saat Thomas beserta pasukannya bersiap-siap akan menghadapi Percy Hotspur, namun perlu diketahui bahwa Thomas adalah seseorang yang lemah dan tidak mengerti dengan perang. Sebagai kakak yang baik, maka Hal datang lalu mengusulkan agar ia berduel saja dengan Percy sehingga tidak perlu terjadi peperangan yang akan banyak memakan korban. Namun sebagai calon raja, Thomas tidak mau kehilangan wibawa dan tidak menyetujui usulan Hal tersebut. Demi menyelamatkan nyawa adiknya, Hal bersikeras untuk berduel dan segera menyampaikan pesan ini kepada Percy melalui utusannya. Go to the rebel camp, deliver the following message to Percy Hotspur. We will fight in our army's places. Tell him that Prince Henry challenges him to settle today's score man on man. Yes, my lord. Di sisi lain, Percy menyanggupi usulan berduel yang tadinya usulan tersebut ditentang oleh ayahnya sendiri. Namun karena ia masih berjiwa muda dan haus akan perlocoan, maka ia mendatangi kubu Thomas beserta Hal, lalu memanggilnya dan mengajaknya untuk berduel. Dibekali dengan baju zirah dan pedang, maka terjadilah duet tarkam antara putra daerah yang berteknik sedang-sedang saja pada abad ini. Where's Henry? Come to fight him in our army's stead. Akhirnya Percy pun berhasil dibunuh, namun Thomas alih-alih berterima kasih, ia marah kepada Hal karena kesempatan ia untuk menandai kekuasaan sebagai calon raja baru telah hilang, dan akhirnya ia pun pergi. Come with me now, Thomas, please. Walk away from this field. This field was mine. It was to mark my dominion. Move. Keesokan hari, Hal sedang rebahan santuy. Ia didatangi oleh seorang pria yang merupakan penasihat raja bernama Sir William Gascoigne. Ia meminta kepada Hal untuk datang ke istana dan memaksanya untuk menjadi pengganti Raja Henry IV karena yang tadinya mahkota akan diberikan kepada Thomas. Namun William memberitahu kepadanya bahwa setelah Hal membunuh Percy Hotspur, Thomas melanjutkan peperangan sehingga ia terbunuh. Maka dari itu Hal segera mendatangi ayahnya yang sekarat. Saking benci kepada ayahnya tersebut, dalam keadaan sekarat, Hal mengatakan bahwa ayahnya adalah orang yang celaka. Dengan keadaannya yang seperti ini, maka terpaksa Hal harus meneruskan kekuasaan ayahnya sebagai Raja Henry yang kelima. Dengan hal yang telah dinobatkan sebagai Raja Henry V, sesuai tradisi dari zaman Firaun masih main bekel sampai tiktokan, yang apabila seorang raja baru saja naik tahta, maka raja dari kerajaan lain akan menghadiahi raja tersebut. Dan begitu juga dengan Hal, ia dihadiahi berbagai macam benda unik dari kerajaan Denmark, kerajaan Venesia, dan lain-lain. Akan tetapi pada saat ia membuka hadiah dari Pangeran Dauphin, putra Raja Charles dari kerajaan Prancis, Hal mendapatkan sebuah bola di mana hadiah yang merupakan benda biasa tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar bagi mereka. Apakah ini merupakan sebuah hadiah atau hanyalah olok-olok belaka? Bill found wants from me a paroxysm I give it him. So is there not some truth in this jest? The bowl is an insult to you and to your kingdom. Share your own bridge, William. But my strength does not lie in me flapping up and down at the slightest barb like... Hal yang bertekad untuk menyatukan kerajaan Inggris dengan cara yang baik, tidak seperti ayahnya yang tirani. Dengan nasihat dari William, penasihat kerajaan, dan setelah mengadakan rapat Karang Taruna bersama Uskup Agung beserta jajarannya, di mana mereka menyimpulkan bahwa hadiah bola yang diberikan kepada Hal adalah sebuah penghinaan kepada kerajaan Inggris. Selain itu, kerajaan Prancis adalah ambisi ayahnya sejak dulu untuk ditaklukkan, maka mereka pun mengusulkan untuk berperang melawan Prancis. Namun Hal tidak menyetujuinya dan berkata bahwa dirinya bukanlah seperti Raja Henry IV yang kejam. France was your father's long-held ambition. Had he not been bogged in civil feud, he would most surely have taken the fight to her. I am not my father, Archbishop.
would have thought this to be clear by now. Akan tetapi pada suatu waktu utusan dari Prancis yang telah dipenjara, William memanggil Hal untuk mendatanginya, di mana utusan tersebut meminta kebebasan, akan tetapi sebagai gantinya ia akan menceritakan tugas yang sebenarnya datang ke kerajaan Inggris dengan menggunakan bahasa Prancis. Sang utusan berkata bahwa tugas sebenarnya datang adalah untuk membunuh Raja Inggris dengan berbagai macam cara, entah itu akan diracun, didagur, disleding atau apapun itu. Maka mereka pun kembali mengadakan rapat paripurna dan dengan masukan dari William yang apabila kejadian ini didiamkan, maka kerajaan Inggris akan dianggap lemah dan tidak mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, Hal mengambil keputusan untuk mengirim surat kepada Prancis dan menyatakan perang dengan mereka. Le roi Charles lui-même vous a envoyé. J'étais envoyé par le roi de France pour vous assassiner. De quelle manière? D'une manière ou d'une autre, peu importe. But to ignore such an audacious act of aggression will be seen as weakness. This is an act of war. Take down these words, addressed to King Charles of France. If it be war you seek, send the full weight of your army. For a lone, cowardly assassin will not topple this King Henry V of England you so underestimate. Cambridge yang merupakan sepupu dari Hal mendapatkan kabar bahwa telah datang utusan dari Prancis dengan tujuan agar mereka bisa melakukan diskusi dengan orang yang bisa dipercaya di lingkungan kerajaan Inggris. Kemudian Cambridge dan Lord Grey, kedua orang yang telah melakukan pertemuan rahasia bersama utusan Prancis tadi, singkat cerita mereka mendiskusikan perihal ini kepada William dan berkata bahwa utusan Prancis bersumpah tidak mengenali si calon pembunuh Hal dan membantah tuduhan percobaan pembunuhan. Namun William tetap dalam pendiriannya bahwa Charles, raja dari kerajaan Prancis, ingin menjatuhkan tahta dari raja mereka. This envoy is to be trusted. Is he, Lord Cambridge? I believe so. Charles wishes to dethrone our king. The assassin he swears he knows not of. 'Tis a charge he denies. Of course he would wish to wipe his hands of it. Setelah itu William memberikan nasihat kepada Hal yang baru saja menjadi Raja Inggris. Cita-citanya untuk menyatukan dan mesejahterakan rakyatnya serta menjadikan negara Inggris yang berhiber. Di usianya yang muda, Hal harus menghadapi keputusan besar dan bertindak tegas. Dan setelah pertemuannya dengan sang penasihat, Hal menyatakan perang dengan Prancis secara resmi kepada anggota kerajaan lain. Namun tanpa alasan yang jelas, ia juga akan memegal kepala sepupunya Cambridge dan juga Lord Grey karena mereka telah melakukan diskusi rahasia dengan utusan Prancis. Because of this day we at war with France, I will have it communicated to them that we are now at war. You were once my friend. I am your friend, cousin. Tomorrow you will have your heads cut off. Di sisi lain, Falstaff yang merasa diabaikan setelah kepergian Hal yang sibuk dengan tugasnya menjadi seorang raja. Akan tetapi pada suatu waktu, Hal mendatanginya dan berkata bahwa ia ingin Falstaff menjadi anggota kerajaan dan mendampinginya dalam mengambil keputusan, sekaligus menjadi penasihat karena Falstaff adalah temannya. Selain itu, karena pengalaman yang dimiliki olehnya dalam berperang, maka dengan kehadiran Falstaff akan membantu rencana pertempuran mereka dengan Prancis. I'm here because you are my friend. I need men around me I can trust. Hal. I will come with you. Setelah itu Falstaff diperkenalkan kepada anggota kerajaan lain. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah kota di Prancis dan terdapat sebuah kastil besar yang kokoh yang mereka harus taklukkan. Mereka kemudian mendirikan tenda dan bersiap-siap untuk menjebol keperawanan kastil, atau bukan wanita lah. Dengan bersenjatakan ketapel raksasa atau disebut dengan manjanik, mereka pun akhirnya membombardir kastil tersebut. Akan tetapi setelah berhari-hari membombardir, para penghuni di kastil tersebut tidak keluar, maka mereka pun segera melakukan diskusi darurat dengan pertimbangan dari salah satu ahli taktik peperangan kerajaan yang sebut saja Bambang. Jika keadaan seperti ini, maka pengepungan mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan yang bisa mengakibatkan pasukan kelaparan dikarenakan suplai makanan akan habis. Maka ia menyarankan untuk segera menyerbu kastil. Namun setelah diskusi yang berujung ketidakpastian, tiba-tiba datang salah satu pengintai dan mengabarkan kepada Hal bahwa para penghuni kastil telah menyatakan untuk menyerah. My liege, they have surrendered. Our debate now, it seems, is for nothing. Nous vous demandons seulement de libérer nos femmes et nos enfants.
Mais vous disposez de la soirée pour organiser cette évacuation et pour rassembler vos prisonniers. Setelah berhasil melumpuhkan kastil, Hal mendapatkan kabar bahwa Pangeran Dauphin yang diperankan oleh Robert Pattinson ia ingin bertemu dengan mereka, namun entah apa motif dari kedatangannya. Dan saat malam tiba, Pangeran Dauphin pun datang menemui Hal, namun ternyata motif kedatangannya bukanlah untuk menyerahkan diri, melainkan untuk memprovokasi Hal dengan cara menakut-nakuti dan menghinanya dengan mengatakan bahwa Hal mempunyai kintil yang kecil namun bijinya besar. Anjing, kebayang dong kalau itunya kecil tapi tergantung 2 buah pelok mangga yang dibawa kemana-mana. Anjing, burut kali. I have not come to offer you surrender. I'll drain your body of its blood, the screams of your men as they die slow. I mean, no, your balls must be big, no? Giant balls. Giant balls with a tiny cock. Ready the men to move. Waste no time. Dengan penghinaan dari Dauphin, maka Hal memerintahkan kepada Falstaff untuk menyiapkan pasukan agar segera bergerak ke tempat lain. Namun ketika mereka beristirahat, 3 anak kecil yang merupakan pesuruh dari pasukan Inggris, mereka sedang mencari kayu untuk dibakar. Di tengah hutan tiba-tiba 2 dari ketiga anak tersebut dibunuh dan menyisakan 1 anak yang sengaja dibiarkan hidup karena ternyata Dauphin adalah biang keladinya. Tanpa ada rasa iba, Dauphin menyuruh anak yang selamat untuk membawakan hadiah kepada Hal, yaitu berupa kepala dari anak yang tadi sudah mati dibunuhnya. Setelah kejadian yang tidak berkeprihewanian tersebut membuat Hal menjadi semakin marah dan terprovokasi sehingga ia menyuruh Falstaff untuk memperketat penjagaan. Selain itu ia juga memerintahkan agar menghukum mati semua tawanan Prancis dan meninggalkan mayat mereka ditombak pada tepi sungai. Akan tetapi Falstaff yang berlagak kalem-kalem saja selama ini, ia hanya menyanggupi perintah Hal yang pertama karena ia telah lama mengenal Hal dan saat ini Hal sedang dirundung oleh amarah. Maka Falstaff mengatakan bahwa Hal bukanlah orang yang kejam seperti itu, namun Hal menjadi semakin emosi karena Falstaff melawan perintahnya. Selain itu ia juga mempertanyakan kemampuan Falstaff sebagai prajurit tua yang menakutkan, julukan Falstaff yang Hal sering dengar dari orang-orang. Bahkan ketika Falstaff akan keluar dari tenda, Hal mengancamnya dan mengatakan akan mengeluarkan isi perut Falstaff yang tentunya adalah usus beserta bukur-bukurnya jika ia tidak mematuhi perintah darinya. I will disembowel you right here with mine own hand. You are not that man either. Mereka pun kembali melakukan perjalanan untuk menaklukkan kota yang lain. Akan tetapi pada saat mereka sampai pada sebuah padang rumput luas yang menanjak, Hal mengutus salah satu pengintai untuk melihat ada apa di balik bukit tersebut. Dan ternyata terdapat tenda-tenda yang jumlahnya banyak milik pasukan Prancis. Pengintai segera mengabarkan perihal ini kepada Hal. Tell me what lies over that hill. Ride fast, return directly. Dikarenakan jumlah musuh terlalu banyak, maka mereka pun harus menyusun strategi terlebih dahulu. Selain itu karena posisi mereka yang berada di bawah bukit, maka akan mustahil bisa memenangkan peperangan ini. Oleh karena itu si Bambang mengusulkan untuk kembali saja ke Inggris dan menghindari peperangan. Namun di saat semua terdiam, Falstaff yang berlagak bodoh selama ini, ia berkata bahwa mereka bisa memenangkan perang dengan cara memanfaatkan kondisi lapangan yang apabila hujan turun, maka kondisi tanah akan becek sehingga pasukan musuh yang berbaju zirah lengkap sulit untuk bergerak cepat. Dan dengan kondisi seperti itu, pasukan Inggris harus berperang tanpa memakai baju zirahnya agar bisa bergerak dengan leluasa. Selain itu mereka harus memancing musuh agar mengirimkan kekuatan penuh pasukannya dengan cara melakukan serangan palsu dengan jumlah pasukan kecil. Dan di saat semua pasukan musuh berada di tengah peperangan, maka sisa pasukan Inggris akan menyerbunya. Dengan usulan dari Falstaff, maka apabila hujan turun, Hal dan pasukannya akan bertempur. You can win this battle. You fight without horses and without armor. When it rains tonight, as I know it will, the ground will turn into a muddy bog. And with their horses and their armor, they will get stuck. They will fall. If it rains tonight, we fight tomorrow. Saat malam hari tiba, benar saja hujan turun, mereka pun segera bersiap-siap untuk berperang. Falstaff yang memimpin pasukan kecil untuk melakukan serangan palsu berkata kepada Hal, apapun yang ia lihat di tengah peperangan jangan bergabung terlalu dini sebelum semua pasukan Prancis terpancing. Win, my friend.
Sebelum peperangan terjadi, seperti kebiasaannya, sebagai raja yang gentle, Hal mengajak Dauphin untuk berduel saja agar tidak memakan banyak korban dari pasukan masing-masing. Akan tetapi Dauphin memaksa Hal untuk menyerah saja, dan Hal pun menjawabnya dengan berkata, tidak bisa. Oleh karena itu, maka peperangan pun akan segera terjadi. I propose this. You and I fight one man on one man. Surrender to me! I cannot do that. Sebelum dimulai berperang, Hal memberikan pidato dengan berapi-api dan penuh dengan semangat perjuangan 45 kepada pasukannya. Singkat cerita, Falstaff memulai perang bersama pasukan yang berjumlah sedikit melawan pasukan Prancis, sedangkan Hal bersembunyi dan bersiap-siap di bagian sayap kanan sebelah center back dari kesebelasan pasukan Inggris sambil mengamati jalannya pertempuran. Setelah semua pasukan Prancis maju, Hal pun berteriak, "On me!" Yang berarti ikut aku. Mereka pun maju dan akhirnya peperangan yang berbandingkan lumpur pun terjadi. On me! Akhirnya ketika pasukan Prancis hampir kalah, Pangeran Dauphin bertemu dengan Hal di mana pertarungan ini akan menjadi pertarungan puncak. Namun ketika mereka akan berduel, Dauphin yang dilengkapi dengan baju armor yang lengkap, akan tetapi dikarenakan kondisi tanah yang berlumpur, ia tidak bisa menyerang Hal dan selalu terserodot karena licin. Bahkan untuk menginjakan kaki dengan tegak pun tidak bisa. Maka Hal pun akhirnya menganggukkan kepala kepada pasukannya yang berarti mangga mamam. Akhirnya mereka bisa memenangkan peperangan, namun Falstaff yang mengusulkan strategi perang ini berakhir dengan kematian. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju kastil utama di mana Raja Charles, ayah dari Pangeran Dauphin, tinggal di tempat itu. Dan saat mereka bertemu, Raja Charles pun menyerahkan diri kepada Hal, namun agar ia bisa tetap hidup, maka ia menawarkan putrinya yang bernama Catherine untuk dinikahi oleh Hal sebagai gantinya. I do, however, have for you a proposition. To take the hand of my daughter, Catherine, in marriage. Singkat cerita, Catherine dibawa Hal ke Inggris untuk dinikahi. Sebelum pengumuman pernikahan mereka kepada halayak ramai, Hal mengobrol bersamanya. Namun ketika putri Catherine menanyakan motivasi dari peperangan yang telah Hal bawa ke Prancis, Hal pun menjawab bahwa ayah Catherine telah mengirim pembunuh kepada dirinya. Akan tetapi Catherine menyangkal tuduhan itu. Lalu Hal berkata, mungkin saudaramu yaitu Dauphin yang mengirim pembunuh. Dan Catherine menjawab bahwa saudaranya terlalu bodoh untuk merancang rencana seperti itu. Bahkan hadiah bola yang ia dapat, Catherine tidak tahu menahu dengan hadiah tersebut. Singkat kata, Hal menyimpulkan bahwa ia telah dibodohi oleh skema busuk yang telah dibuat oleh seseorang, dan ia menyadari bahwa orang yang selalu berada di sisinya selama rentetan kejadian dari skema busuk tersebut adalah William sang penasihat. He sent an assassin. There was no assassin. There was no plot to kill you. An assassin then was sent by your brother. My brother. My brother was too stupid to conjure such a plan. Did you know of the ball he sent? The ball he sent to me. A ball? Dengan plot twist yang mewowkan ini, maka Hal pun mendatangi William dan menginterogasinya. Hal menanyakan bagaimana cara William bertemu dengan pembunuh yang dikirim kepada dirinya. Namun William menjawab dengan ragu-ragu dan membuat Hal semakin yakin bahwa skema busuk ini telah dibuat olehnya. Selain itu, Hal juga menanyakan setelah perang berakhir berapa luas tanah di Prancis yang akan diambil oleh William. Dan bisa disimpulkan di sini bahwa skema kejam yang dibuat oleh William dengan cara mengirimkan sebuah bola sebagai hadiah dan juga mengirimkan seorang pembunuh hanyalah sebuah cara agar Hal menjadi terprovokasi kemudian menginvasi Prancis. Alhasil selain mendapatkan kebahagiaan dan penghormatan, maka William pun mendapatkan bagian tanah di Prancis untuk memperkaya dirinya. What lands in France have you now annexed? Stop. How did my assassin come to you? I failed to remember the moment. Why do you ask this question? Stay up there.
Sincerely, I do not understand. Stop the fucking charade! Akhirnya setelah melalui pengorbanan baik dari segi waktu maupun tenaga dan juga mengorbankan teman bahkan sepupunya sendiri yang telah ia penggal berkat fitnah dari William dengan penuh dendam, maka Hal pun menusuk William di kepala dan akhirnya tewas. Sound of your greatness. Setelah membunuh William, Hal kembali menemui Catherine. Ia lalu berkata kepada calon istrinya dan meminta agar selalu berkata jelas dan jujur kepada dirinya. Dan cerita pun berakhir di sini. Only that you will always speak to me clear and true. Always. I will. Oke, sebelum videonya berakhir, menurut saya filmnya cukup epik dan peperangannya terlihat realistis sekali, berbeda dengan film kolosal lainnya yang dibumbui dengan efek dramatisir. Selain itu, di sini kita juga bisa melihat lika-liku kehidupan seorang raja yang dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan sendiri, di mana politik adalah jalannya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah terprovokasi oleh hasutan atau bisikan setan yang terkutuk. Maka dari itu, rajin-rajinlah sholat 5 waktu, hatapkan Quran dan berdoalah sesering mungkin agar hati ini menjadi tetap tenang. Alhamdulillah ya tuh main bener. Oke, segitu saja kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Salam olahraga.